Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatur Rizky Mulika dari semester 4 Prodi PAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS oleh Bapak Musohihul Hasan MPDI, yang mana beliau meminta dari edukasi problem solving dalam pembelajaran. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang edukasi masalah mengelola perilaku di kelas. Jadi, mengelola perilaku di kelas adalah tantangan penting yang dihadapi oleh setiap guru. Adapun beberapa strategi dan tips yang dapat membantu ialah: yang pertama, membangun aturan atau harapan, yakni dengan menjelaskan harapan sejak awal. Sampaikan aturan kelas dengan jelas di awal tahun ajaran atau semester. Pastikan siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka, dan juga konsisten dalam penerapan aturan. Terapkan aturan secara konsisten untuk semua siswa agar mereka memahami bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua. Yang kedua ialah membangun hubungan yang positif, yaitu dengan kenali siswa Anda. Langkah waktu untuk mengenal setiap siswa secara individu, mengetahui minat dan latar belakang mereka dapat membantu dalam membangun hubungan yang positif. Yang ketiga ialah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan cara rancang kelas yang nyaman. Susun ruang kelas itu agar mendukung pembelajaran dan meminimalkan gangguan. Tata pastikan letak kelas memudahkan interaksi yang positif, dan juga mengelola transisi dengan baik. Rencanakan transisi antara kegiatan dengan baik untuk menghindari kekacauan dan gangguan. Dan yang keempat ialah menggunakan teknik manajemen kelas yang efektif, dan juga dengan memberikan penguatan yang positif. Berikan pujian dan penghargaan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Ini bisa memotivasi siswa lain untuk bertindak dengan cara yang sama. Dan juga dengan memberikan penguatan yang positif. Berikan pujian dan penghargaan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Ini bisa memotivasi siswa lain untuk bertindak dengan cara yang sama, yaitu dengan penerapan teknik proaktif. Gunakan teknik seperti isyarat nonverbal, peringatan halus, atau intervensi individu untuk mengatasi potensi masalah sebelum berkembang, dan juga mengelola konflik dengan bijaksana. Jika terjadi konflik, selesaikan dengan cara yang konstruktif dan adil. Dengarkan semua pihak yang terlibat dan carilah solusi yang dapat diterima semua pihak. Yang kelima ialah mengajar keterampilan sosial dan emosional, yaitu dengan ajarkan empati dan kerjasama. Libatkan siswa dalam kegiatan yang mengerjakan empati, kerjasama, dan keterampilan sosial, dan juga dengan memberikan penguatan yang positif. Berikan pujian dan penghargaan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan.
ini bisa memotivasi siswa lain untuk bertindak dengan cara yang sama. Selanjutnya ialah kembangkan pengendalian diri. Bantu siswa belajar bagaimana mengelola emosi mereka dan berperilaku dengan cara yang sesuai dalam situasi yang berbeda. Yang keenam ialah melibatkan orang tua dan komunitas, yaitu dengan komunikasi yang teratur. Sering berkomunikasi dengan orang tua mengenai kemajuan dan perilaku siswa. Libatkan mereka dalam proses pembelajaran dan juga melibatkan komunitas. Manfaatkan sumber daya komunitas untuk mendukung program perilaku positif di sekolah. Yang ketujuh ialah mengatasi tantangan khusus, yaitu dengan identifikasi kebutuhan khusus. Beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan manajemen perilaku yang berbeda, dan juga kolaborasi dengan spesialis. Bekerja sama dengan kolaborasi dengan spesialis. Bekerja sama dengan konselor, psikolog sekolah, atau spesialis lainnya untuk merancang rencana manajemen perilaku yang efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang keempat ialah penggunaan metode pengajaran yang variatif, yaitu dengan aktivitas yang bervariasi. Gunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek, permainan, dan pembelajaran berbasis masalah untuk menjaga minat siswa. Dan juga dengan pembelajaran aktif. Libatkan siswa dalam pembelajaran aktif untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi kebosanan yang dapat menyebabkan gangguan. Yang kesembilan ialah penggunaan teknologi dalam manajemen kelas. Alat manajemen kelas digital. Gunakan aplikasi dan perangkat lunak untuk melacak kehadiran, perilaku, dan kinerja siswa yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di kelas. Terakhir, guru perlu memiliki strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat melibatkan pendekatan individual serta kebutuhan setiap siswa. Dengan menerapkan kombinasi dari semua strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif, di mana semua siswa dapat berkembang secara akademis dan sosial. Yang ketiga ialah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dengan cara rancang kelas yang nyaman. Susun ruang kelas itu agar mendukung pembelajaran dan meminimalkan gangguan. Tata pastikan letak kelas memudahkan interaksi yang positif dan juga mengelola transisi dengan baik. Rencanakan transisi antara kegiatan dengan baik untuk menghindari kekacauan dan gangguan. Dan yang keempat ialah menggunakan teknik manajemen kelas yang efektif dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di kelas. Terakhir, guru perlu memiliki strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat melibatkan pendekatan individual serta kebutuhan setiap siswa. Dengan menerapkan kombinasi dari semua strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif,
di mana semua siswa dapat berkembang secara akademis dan sosial, dan juga dengan memberikan penguatan yang positif. Berikan pujian dan penghargaan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Ini bisa memotivasi siswa lain untuk bertindak dengan cara yang sama. Yang ketiga ialah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dengan cara rancang kelas yang nyaman, susun ruang kelas itu agar mendukung pembelajaran dan meminimalkan gangguan. Tata pastikan letak kelas memudahkan interaksi yang positif, dan juga mengelola transisi dengan baik. Rencanakan transisi antara kegiatan dengan baik untuk menghindari kekacauan dan gangguan. Dan yang keempat ialah menggunakan teknik manajemen kelas yang efektif. Selain itu, menggunakan penguatan positif seperti penghargaan dan pujian dapat mendorong siswa untuk terus berperilaku baik. Pengelolaan kelas yang efektif termasuk pengorganisasian ruang kelas dan aktivitas yang baik juga berperan penting dalam meminimalkan gangguan dan menjaga fokus siswa. Guru juga perlu menggunakan pendekatan proaktif, seperti mengidentifikasi potensi masalah sebelum muncul dan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Memberikan instruksi yang jelas dan menarik dapat membantu menjaga perhatian siswa dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang mengganggu. Selain itu, penting untuk memahami dan memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial siswa yang dapat mempengaruhi perilaku mereka di kelas. Terakhir, guru perlu memiliki strategi intervensi yang tepat untuk mengatasi perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat melibatkan pendekatan individual serta kebutuhan setiap siswa. Dengan menerapkan kombinasi dari semua strategi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif, di mana semua siswa dapat berkembang secara akademis dan sosial. Kesimpulannya ialah mengelola perilaku di kelas adalah proses kompleks yang membutuhkan kombinasi strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan harmonis. Dimulai dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas. Guru harus mengomunikasikan dengan tegas apa yang diharapkan dari siswa dalam hal perilaku dan tanggung jawab. Konsistensi dalam penerapan aturan sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa memahami konteks konsekuensi dari tindakan mereka. Membangun hubungan positif dengan siswa melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dapat membantu menciptakan iklim kelas yang mendukung. Selain itu, menggunakan penguatan positif seperti penghargaan dan pujian dapat mendorong siswa untuk terus berperilaku baik.
pengelolaan kelas yang efektif, termasuk pengorganisasian ruang kelas dan aktivitas yang baik, juga berperan penting dalam meminimalkan gangguan dan menjaga fokus siswa. Guru juga perlu menggunakan pendekatan proaktif, seperti mengidentifikasi potensi masalah sebelum muncul dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, memberikan instruksi yang jelas dan menarik dapat membantu menjaga perhatian siswa dan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku yang mengganggu. Selain itu, penting untuk memahami dan memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial siswa.